Saudara, Amerika Serikat menarik kapal induk terbesarnya dari Timur Tengah. Apakah penarikan ini merupakan bagian dari strategi militer dan diplomasi atau justru menjadi sinyal bahwa Amerika Serikat mulai kehilangan daya tekan di Timur Tengah? Kita akan bahas hal ini bersama Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional UKI, dan Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Angel, Mas Stanis. Selamat malam Mas Stanis juga. Baik. Saya ke Mbak Angel dulu. Alih-alih ada glorious statement-nya dari Pete Hegseth, ya, katanya dengan this is the biggest deployment katanya dari USS Gerald R. Ford. Tapi ada ternyata sepertinya anggapan dari sebagian pihak bahwa ini justru kemunduran dari militer Amerika Serikat yang menarik kapal perang terbesarnya di Timur Tengah. Nah, apakah Anda punya analisis yang sama ataukah ada perspektif lain, Mbak Angel? Ya, satu sisi memang orang bisa saja melihat sepertinya Amerika sudah kelelahan ya, sehingga menarik kapal perangnya atau kapal induknya USS Ford ini kembali ke Virginia, ke Amerika, dan melihat seakan-akan ya Amerika lemah dalam hal ini gitu, atau kalah gitu ya, kalah taktik dengan Iran. Tapi ada juga yang menyebutkan atau melihatnya bahwa ini adalah karena gini, kapal USS Ford-nya sendiri sudah lebih dari 11 bulan kurang lebih berkeliling, berpatroli, dan ada banyak kerusakan juga secara internal sehingga perlu dibereskan, dan sehingga ada kemungkinan Amerika punya strategi untuk mengirimkan kapal induk yang baru gitu, yang karena Amerika kan memang selalu modelnya dia merasa ada tanggung jawab moral untuk melindungi terutama laut-laut internasional gitu, karena dia punya kapal-kapal dagang yang harus dijaga misalnya, atau kapal-kapal komersial yang harus dikawal, sehingga dan atas nama freedom of navigation dia tuh selalu berkeliling gitu ya ke banyak tempat. Nah, sehingga ada kemungkinan Amerika akan mengirimkan kapal yang lain gitu yang mengawasi perairan di Timur Tengah ini atau di kawasan Teluk ini, sehingga ya satu sisi Iran mungkin bisa agak tenang karena melihat kapal induk yang terbesar itu ditarik dari Selat Hormuz, tapi juga perlu hati-hati karena gini, bisa jadi ada kapal lain yang menggantikan, plus masih ada kan pangkalan-pangkalan militer AS juga di sekitaran negara-negara Teluk, artinya nggak benar-benar bersih gitu ya, nggak benar-benar kosong wilayah ini, sehingga ya Iran juga jangan sampai merasa bahwa udah selesai gitu, sehingga ya padahal Iran tetap perlu mawas diri juga dalam hal ini gitu ya, kalau lihat kondisi hari ini. Begitu Mas. Baik, dalam arti lain bahwa sebenarnya kapal sebesar USS Gerald R. Ford ini terlalu besar lah ya untuk eskalasi yang dinilai, ini nilai Amerika ya, penilaian Amerika mungkin terlalu besar untuk mengawasi lagi atau menekan Iran. Jadi cukup kapal-kapal yang lebih kecil, sepertinya begitu ya, Bejel ya? Karena kan dari Iran hanya pakai kapal-kapal yang kecil juga ya, murah gitu ya, yang biayanya paling $20-50 ribu, sementara kapal ini besar sekali biayanya, biaya hidupnya, pasukan yang ada di dalamnya, nah itu cukup besar, gitu Mas. Jangan sampai juga ada anggapan David versus Goliath gitu ya. Nah, kalau kalau saya dari perspektif intelijen, Mas Stanis, kalau memang tadi kata Mbak Angel, ini bukan kekosongan, melainkan di-replace dengan kapal-kapal yang lebih lebih proporsional ya, untuk menjaga dalam tanda kutip laut Iran, dalam hal ini juga Selat Hormuz dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Tapi menurut Anda, apakah ini ada indikasi juga ancaman yang membuat Amerika Serikat memilih menarik asetnya di Timur Tengah, atau memang itu merupakan taktik saja dari Amerika Serikat? Ya, perang ini ternyata kan bukan sekedar alutsista ya. Kalau misalnya hanya persoalan alutsista, Amerika sudah menang jauh-jauh hari, karena dari peringkat itu kan Amerika nomor 1, kemudian Iran nomor 15, Israel nomor 14, itu di bawah Israel sedikit Iran. Selisihnya jauh sekali antara 1 sampai 15. Harusnya kalau misalnya itu persoalan alutsista udah menang. Tapi saya melihat begini, satu persoalan teknis dulu. Misalnya kapal induk itu ditarik, memang kapal induknya tidak bisa masuk Selat Hormuz, itu memang tidak memungkinkan untuk masuk, karena memang besarnya kapal induk itu sekitar 5 kali lapangan bola lah, itu sangat sulit untuk masuk Hormuz. Jadi dia hanya sebagai transit di luar, di bawah mungkin di bawah pangkalan di Oman. Tapi kan Amerika juga punya pangkalan-pangkalan di wilayah Teluk, ada banyak ya, sehingga
sebenarnya kapal induk itu diperlukan jika memang tidak ada tempat transit, tapi ketika di situ ada pangkalan-pangkalan juga tidak diperlukan. Jadi secara teknis sebenarnya Amerika siap-siap saja jika memang itu masalah teknis, mau pakai pangkalan, mau pakai kapal induk itu tidak masalah, mau ngirim yang tidak masalah. Tapi penarikan kapal induk di tengah-tengah situasi seperti ini kan menjadi simbol ya, menjadi simbol sebenarnya bahwa ini Amerika mengurangi kekuatan. Itu semua orang pasti akan melihat seperti itu. Apalagi ketika ada di replace, kecuali kalau misalnya dikirim 2 nih ditarik 1, wah ini berarti menambah kekuatan. Tapi ini kan kita lihat ditarik saja 1 nih. Jadi tidak ada upaya untuk menunjukkan menambah kekuatan gitu loh. Walaupun sebenarnya Amerika siap-siap saja itu. Jadi ini perangnya bukan masalah alutsista sebenarnya, tapi ada masalah lain yang saya kira jauh mungkin dari internal dalam negeri, misalnya tekanan terkait budget. Kita tahu bahwa budgetnya sudah melebihi dari 400 berapa triliun menjadi 500 triliun, dan itu diprotes sama internal Amerika sehingga pada protes. Mungkin tekanan politik dan ekonomi di dalam negeri itu lebih kuat tekanannya daripada soal Iran terhadap Trump. Oke. Tapi bagaimana juga dari sisi Iran, ini melihat Iran dan aktor negara saingan seperti Tiongkok, Rusia, begitu, kemungkinan membaca pergerakan ini melalui lensa intelijen mereka, kira-kira, Mas Tanis? Iran tuh siap-siap saja menghadapi Amerika. Iran kan tidak pernah menyatakan akan mundur atau mengibarkan bendera putih, tidak pernah itu. Mereka siap, bahkan mereka sudah memamerkan rudanya, mereka sudah membuka pendaftaran milisi, mereka siap menyambut misalnya nanti perang di Selat Hormuz, atau mau pendaratan pantai, mau pakai linut, mereka siap gitu. Jadi sebenarnya mau ditambah 2, ditambah 1, Iran tidak menyatakan apa ketakutannya itu loh. Tapi ini kan menjadi tidak sehat sebenarnya ketika masing-masing negara, masing-masing pihak melakukan cyber war. Ini tidak sehat, terutama tidak sehat bagi dunia, karena kita tidak membela Iran, kita tidak membela Amerika, kita membela perdamaian dan kemanusiaan itu loh. Kita kan menginginkan bahwa ini segera selesai, masing-masing ada kesadaran diri, kemudian menarik pasukannya tuh. Terutama bagi Amerika untuk menarik pasukannya, kan Iran menyatakan selama kami tidak diserang, kami juga tidak akan menyerang gitu loh. Tapi ini masalahnya adalah bagaimana Trump menarik pasukannya, exit strateginya tanpa mempermalukan dia. Ini yang menjadi masalah ini loh. Ini kan yang sekarang dihadapi Trump. Kalau misalnya hanya menarik saja tanpa menyatakan menang misalnya, dia akan diribut oleh Kongres. Duit yang 500 triliun itu mana hasilnya gitu. Itu yang ditanyakan gitu loh. Nah ini kan menjadi kendala bagi Trump. Jadi mungkin strategi yang paling tepat ya tetap melakukan jeda perang tanpa batas waktu sambil tetap memelihara situasi, mungkin situasi permusuhan lah atau apalah, tapi tetap dilakukan jeda. Atau Trump menyatakan bahwa kami telah selesai perang, kami telah menang, telah tidak ada lagi senjata nuklir di Iran, selesai. Oke. Dari teori keamanan internasional, Mbak Angel, di tengah gencatan senjata seperti ini, penarikan kapal USS Gerald R. Ford yang besar begitu ya, kalau kata Paul Kennedy ini imperial overstretch katanya. Tapi ada beberapa anggapan juga, terutama dari Parlemen Amerika Serikat, bahwa ini smart power. Kira-kira kalau dari Anda analisisnya lebih condong kemana nih? Oke, tadi Mas, jadi gini, melihat ini dari katakanlah kacamata negara-negara teluk gitu ya. Kalau kita melihat dari perspektif Iran, tentu ya tadi sudah sempat dijelaskan, kapal induk ini terlalu besar dan lawannya model drone Iran yang kecil tapi lincah gitu, dan cukup banyak juga kerusakan-kerusakan juga yang dialami Amerika, dan tadi biayanya sebenarnya terlalu besar. Sehingga kalau mau dibilang itu stretchingnya Amerika di negara-negara teluk, mungkin untuk kasus Iran itu nggak berhasil gitu ya, bisa dipatahkan oleh Iran. Tapi kalau kita melihat dari negara-negara teluk lainnya, katakanlah Oman atau Saudi Arabia atau Uni Emirat Arab gitu ya, mundurnya atau ditariknya kapal induk Gerald Ford ini semacam buat negara-negara yang khawatir dengan Iran, terutama Israel misalnya gitu ya, selain 3 negara yang tadi saya sebut, itu seperti mereka kehilangan payung jadinya, kehilangan perlindungan yang selama ini memberikan efek deterrence buat Iran, memberikan efek deterrence buat Iran. Kalau Iran macam-macam, ini ada kapal induk yang besar yang punya kekuatan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tadi tergantung dari kacamata mana kita mau melihat, karena senjata itu Mas, atau katakanlah kapal induk itu ibarat pisau. Pisaunya sendiri sebenarnya bukan menjadi ancaman buat kita misalnya, tapi tergantung pisau itu di tangan siapa.
Buat Iran, pisaunya atau kapal US export ini tentu ancaman. Tapi itu sama ini bisa juga gitu menghadapi Amerika, karena tadi nggak bisa masuk Selat Hormuz banget, tapi drone dan rajau lautnya Iran itu kan sudah dipersiapkan gitu ya. Tapi tadi ketika itu dilihat dari kacamata negara-negara yang oposisi sama Iran, kembalinya kapal US export itu dianggap seperti wah, kita kehilangan payung yang bisa melindungi kita. Kemudian Iran bisa jadi ancaman besar lagi untuk mereka. Kurang lebih begitu saya melihatnya. Ya, di sisi lain memang perang yang terjadi di Timur Tengah ini awal mulanya juga dari Israel begitu ya. Dari kepentingan Israel yang saat ini masih terdistract sepertinya oleh milisi Hizbullah. Nah, ini juga betul sekali, saya agak sepakat juga tadi kalau memandang bahwa Israel seolah kehilangan sandaran ketika USS Gerald Ford ini ditarik mundur gitu ya oleh Amerika Serikat. Nah, tapi kalau kondisinya seperti itu, dari POV atau point of view-nya intelijen, Mas Tanis, apakah Iran punya situasi yang bisa dimanfaatkan dengan kembalinya kapal induk AS ini ke negaranya? Tapi jangan dijawab dulu, saya akan tanyakan itu nanti ke Mas Tanis setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Kalibaf bertemu Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi di Tehran pada Minggu waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung di saat Pakistan masih terus berupaya memfasilitasi negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat di tengah gencatan senjata keduanya. Menteri Dalam Negeri Pakistan tiba di Teheran dan langsung melakukan pembicaraan. Langkah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Pakistan adalah upaya untuk membantu meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, mengatakan proses negosiasi dengan Amerika Serikat masih berlangsung dengan Pakistan sebagai mediatornya. Ia menambahkan melalui Pakistan, Iran telah menerima sejumlah poin perbaikan dan pertimbangan dalam proposal negosiasinya. رغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم. بنابراین از روز بعد از ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی از طرف پاکستان، ما با مجموعی از پیشنهادات طرف مقابل مواجه شدیم که در این چند روز بررسی شد و همونطور که دیروز اعلام شد متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan pernyataan yang kontradiktif dan retorika irasional yang berlebihan, yang telah menghambat kemajuan dalam negosiasi untuk mengakhiri perang. Ia menambahkan bahwa negosiasi akan berjalan maju jika Amerika Serikat siap untuk sebuah kesepakatan yang adil dan seimbang. Araghchi juga menyebut masalah cadangan uranium yang diperkaya di Iran tetap menjadi salah satu subjek paling sulit dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. همونطور که عرض کردم ما یکی از مشکلات این هست که پیام‌های متضاد، سخنان متضاد و گزافه‌گویی‌های غیر منطقی زیاد از طرف آمریکایی‌ها گفته میشه که مخالف هر گونه مسیر مذاکراتی و مسیر دیپلماسی هست. Kita lanjutkan perbincangan bersama Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, dan Stanislaus Rianta, Pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia. Tadi saya ke Mas Tanis, dengan kondisi USS Gerald R. Ford ditarik mundur ke Amerika Serikat, ada bukan mungkin kekosongan, tapi replace yang dengan skala yang lebih kecil, kekuatan militer yang lebih kecil untuk mengawasi Selat Hormuz dan juga kawasan Timur Tengah. Nah, dengan kondisi seperti ini, Mas Tanis, dari point of view intelijen, apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh Iran dalam hal ini? Ya, kita pakai pandangan umum saja. Misalnya kita sebagai Iran, kita melihat bahwa lawan kita ternyata senjatanya yang terbesar itu ditarik mundur, kemudian tidak ada pengganti, itu tentu kita happy.
kita happy dan tambah semangat, oh ini mereka mulai kalah ini terus itu kan pendapat umum seperti itu. Dan memang di dalam kita lihat dari strategi ketika perang dan itu sedang panas-panasnya, sedang mengancam, malah dia menarik mundur persenjataan, ini menjadi tidak konsisten. Tapi ketidakkonsistenan ini kan memang ciri-ciri Trump. Dia tidak pernah konsisten, tidak pernah konsisten, dan dia kan labil juga kan, labil ketika mengatakan ancaman apa, lalu berbeda lagi dulu. Ini menjadi ciri-ciri Trump sejak pertama sampai hari pertama perang sampai sekarang, tidak konsisten ini. Dan baliknya Iran malah justru tetap tenang. Iran tetap tenang, tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait itu dan tetap menanggapi santai saja. Mau bagaimana caranya tetap santai. Dan kalau kita melihat sampai saat ini dengan waktu yang lebih dari 2 bulan dengan biaya yang sudah lebih dari 500 triliun, ternyata itu belum bisa untuk mengalahkan Iran dan Iran tetap masih bertahan. Saya kira kalau maupun diperpanjang perangnya itu situasi ya tidak akan lebih baik dari ini untuk Amerika. Oke, baik. Kalau begitu dari perspektif deterrence dan compliance, Mbak Angel, bagaimana kita menilai efektivitas kehadiran kapal induk Amerika Serikat di Timur Tengah yang mereplace USS Gerald Ford tadi? Apakah masih cukup kuat untuk mencegah eskalasi di Iran? Mas, kapal sebesar USS Gerald Ford saja tidak bisa menekan Iran, gitu ya. Apalagi kapal-kapal yang kelasnya lebih kecil daripada kapal induk ini, gitu. Sehingga saya sih melihat Iran memang tetap akan menantang bahkan ya apapun kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat gitu selama yang menjadi proposal Iran itu belum disetujui atau belum dibahas lebih detail gitu oleh antara Amerika dengan Iran, sehingga saya melihatnya ya deterrence-nya Amerika dengan menggunakan kapal besar, kapal induk itu saja tidak maksimal, apalagi kalau menggunakan kapal kecil. Walaupun gini, tetap itu juga jangan jumawa gitu, merasa kayak saya ingat waktu tahun 90-an misalnya Afghanistan mengklaim ketika dia perang melawan Uni Soviet, ya mengklaim dia gitu, padahal sebenarnya bukan berarti Afghanistan punya kekuatan jauh lebih besar daripada Uni Soviet, tapi karena memang ada masalah di dalam negeri Uni Sovietnya gitu. Tapi ya Afghanistan bisa saja mengklaim apapun gitu. Nah ini bisa jadi tadi karena biaya yang dikeluarkan terlalu besar sehingga ditarik, dan kapal induk ini juga memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki gitu ya, ditarik dan mungkin nanti akan diganti dengan kapal-kapal, saya nggak tahu kapal induk yang lebih kecil kah atau kapal yang lainnya. Tapi yang pasti pangkalan militer Amerika kan masih tetap ada, kapal fighternya tetap masih ada di situ juga gitu, destroyernya juga masih ada, sehingga maksud saya Iran walaupun dia punya semangat yang kuat dan tidak mudah menyerah, tapi juga jangan menganggap ini adalah sebuah kekalahan gitu ya, atau Amerika menyerah begitu saja, tidak juga. Nah, ya itu tadi, Amerika pasti tetap akan punya kepentingan melindungi beberapa mitranya, teman-temannya yang ada di kawasan Timur Tengah, terutama dalam hal ini Iran atau Oman atau Uni Emirat Arab gitu ya, Saudi Arabia. Ini kan teman-temannya yang menurut Amerika memang juga tetap perlu dilindungi, selain karena mitra strategis juga karena kebutuhan energi misalnya, atau karena ya itu tadi, Amerika selalu merasa dia adalah negara hegemon, negara superpower yang sepertinya rasa punya tanggung jawab untuk keliling patroli kemana-mana gitu, dan menjaga keamanan negara-negara aliansinya. Begitu. Baik. Saya ingin ada pertanyaan yang agak melebar sedikit, tapi menurut saya ini agak menarik begitu ya untuk ditanyakan. Mbak Angel, dalam konteks multipolaritas yang semakin menguat, di situ ada aktor-aktor lain, seperti misalnya Tiongkok atau Rusia, atau juga ada Inggris begitu ya. Nah, dalam konteks itu, apakah ruang pengaruh yang ditinggalkan AS ini akan semakin terlihat dan akhirnya dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain itu? Kalau di kawasan Teluk saya melihat justru dengan tadi kalau bahasanya Mas Tanis, dengan ketidakkonsistenannya Trump di kawasan Teluk itu malah membuat pengaruh Amerika itu menurun. Bahkan negara-negara yang tadinya teman dekatnya Amerika, dia kan agak hati-hati tuh pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara mereka itu kan diserang terus oleh Iran gitu, atau oleh proksi-proksinya Iran, sehingga mereka juga mulai agak hati-hati, walaupun sebenarnya mereka tetap membutuhkan Amerika gitu sebagai payung keamanan atau payung perlindungan. Sehingga saya melihat justru ya tadi ada aktor-aktor lain yang sebenarnya pengaruhnya bisa cukup
besar gitu, katakanlah Tiongkok atau China ketika kemarin Trump ketemu dengan Xi Jinping, sebenarnya banyak negara yang memang berharap China ikut katakanlah ada keinginan untuk menjadi mediator gitu, misalnya mendampingi Pakistan misalnya, karena China punya kekuatan atau leverage yang cukup besar nih. Kalau Pakistan hari ini Pakistan punya hubungan baik dengan Iran dan Amerika Serikat, dan selain China memang Pakistan yang bisa berkomunikasi dengan dua negara ini. Cuma sayangnya Pakistan kan nggak bisa menekan Amerika Serikat. Pakistan juga nggak bisa menekan Iran juga gitu. Tapi China dalam hal ini sebenarnya punya kemampuan untuk itu, sehingga banyak negara memang berharap China mau ikut terlibat saja menjadi mediator, kita menekan pihak Amerika dan Iran untuk mari menahan diri, karena keamanan Selat Hormuz menjadi kebutuhan banyak negara, bukan hanya negara di kawasan, tapi negara seluruh global itu membutuhkan keamanan di Selat Hormuz misalnya. Nah, ketika China melakukan itu, pengaruh China menurut saya menjadi lebih dominan dibandingkan Amerika. Terutama aktor-aktor tadi yang juga sepertinya akan semakin berani menunjukkan pengaruhnya begitu ya di Timur Tengah dengan ditariknya USS Gerald R. Ford ini. Tapi saya tertarik juga menanyakan bagaimana intelijen, Mas Tanis, biasanya menilai apakah penarikan kekuatan militer seperti ini merupakan deeskalasi sungguhan atau hanya pengaturan ulang kekuatan atau force major adjustment, Mas Tanis? Saya melihat malah faktornya hanya masalah budgeting. Budget saja ya? Oke. Ya, budget dan kapal itu memang sudah ada beberapa kerusakan dan harus pulang karena sudah bulan kan itu tidak efektif. Tapi gini, situasi saat ini yang sudah 2 bulan lebih perang dan Amerika belum menang dan Iran belum kalah, ini membuat pandangan dunia terhadap Amerika akan berubah, bahwa Amerika bukan negara yang sangat kuat lagi. Tapi juga pandangan pada Iran juga akan berubah, ternyata Iran adalah negara yang mempunyai ketahanan yang cukup baik. Nah, ini kan yang kemudian dimanfaatkan oleh Cina, Rusia untuk mengisi pendapat-pendapat dunia yang berubah itu, termasuk Cina tentu. Seperti itu, dan saya kira wajar bahwa semua negara-negara besar akan merebut pengaruh siapa yang terbesar di dunia ini, pasti itu hal yang sangat wajar menurut saya. Oke. Tapi begini, saya mencoba bertanya juga dari sisi Iran. Kalau tadi saya bertanya apa yang bisa dimanfaatkan dari situasi seperti ini oleh Iran, yang sekarang ingin saya tanyakan risiko atau miscalculation atau eskalasi yang tidak disengaja yang bisa muncul jika Iran salah membaca niat Amerika Serikat pasca penarikan kapal induk terbesarnya ini, kira-kira apa, Mas Tanis? Ya, Iran kan sudah siap untuk perang untuk kondisi apapun ya, dia siap hancur-hancur gitu. Iran tuh sudah menyiapkan itu. Ingat bahwa Iran kompak, masyarakatnya kompak dan dia punya ideologi. Sementara Amerika ini kan mendapat tekanan besar. Tapi saya sangat yakin bahwa nanti berakhirnya perang ini itu bukan karena dua negara yang konfrontasi kemudian satu kalah satu menang, tidak. Tapi menurut saya karena tekanan dalam negeri, terutama Amerika. Jadi tekanan dalam negeri Amerika terkait budget, terkait ekonomi, politik, apalagi ada pemilu sela, itu nanti yang akan mengakhiri perang ini, meskipun tidak dinyatakan bahwa Amerika kalah atau tapi akan mundur dari Iran, kemudian akan menyatakan bahwa perang telah usai karena tidak ditemukan nuklir atau telah diatur, sehingga Trump akan fokus kepada pemilu. Saya yakin pemilu lebih menarik daripada ngurusin Iran bagi Trump. Ya, apalagi pemilu selat tidak akan lama lagi, dan kondisi internal politik di Amerika Serikat juga belakangan begitu ya, masyarakat Amerika Serikat juga banyak yang tidak mendukung, sebenarnya banyak yang tidak mendukung langkah Donald Trump ini, sehingga untuk memulihkan citranya juga harus menata ulang kalkulasi politik yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Donald Trump. Terakhir saya ke Mbak Angel, tadi saya tertarik dengan pernyataan Mbak Angel bahwa Israel kehilangan sandaran dengan ditarik USS Gerald Ford. Lalu bagaimana nasib Israel saat ini? Apakah masih bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sebagai sekutunya di Timur Tengah, Mbak Angel? Sebagai sekutu sih tetap saja ya Mas, cuma bisa jadi ya yang merasa insecure kan Israelnya sebenarnya dengan payung keamanan, dan Israel juga masih menghadapi proksinya Iran, maksud saya Hizbullah gitu ya, atau beberapa di Irak dan lain sebagainya. Nah, ini tadi Israel sebenarnya lebih merasa gamang dibandingkan Amerika. Amerika narik mundur ya paling ya berbagai persepsi bisa saja muncul, tapi buat Israel dia benar-benar kehilangan payung keamanan yang selama ini dia pikir bisa menyelesaikan Iran dalam waktu singkat dan cepat, tapi ternyata tidak.
apalagi Iran didukung oleh bukan saja proksi, tapi tadi ada negara-negara besar, katakanlah dalam hal ini China dan Rusia, yang sebenarnya mensupport juga dalam hal persenjataan Iran dan uranium Iran. Begitu, Mas. Baik, terima kasih sekali lagi perspektif yang sangat menarik dari masing-masing narasumber saya. Ada Mbak Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, dan Stanislaus Rianta, Analis Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih Mbak dan Mas, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih.